Sayyiati amalina mayadillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sebagian dari aktivitas kita, dan Masya Allah dari sekian banyak hambanya Bapak Ibu jamaah sekalian ternyata terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk kembali menghadiri kajian Mata Hati untuk menuntut sebagian ilmu dari agama kami. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke muka bumi dari zaman jahiliyah membawa kita ke zaman terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Dela Yuliana ya Ustazah. Alhamdulillahirabbil baik alhamdulillah. Setelah beberapa kali kita tidak berjumpa ya Ustazah karena ada beberapa halangan, alhamdulillah hari ini diberi kesempatan kembali untuk mendampingi Ustazah bersama jamaah sekalian di rumah. Alhamdulillah. Untuk judul kajian hari ini, dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia yang dimaksud di sini itu siapa yang tidak datang dengan tangan kosong? Mari kita simak kajian bersama Ustazah Evalinta Cahya. Monggo Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sahabat kajian Mata Hati Lazismu Wonosobo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah dan atas kehendak Allah. Hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Masya Allah, ini kehendak Allah. Ketika Maryam melahirkan anak tanpa suami, logikanya manusia tidak terjadi, tetapi Allah mau, maka kehendak Allah yang terjadi. Ketika Nabi Musa terjebak di Laut Merah, logikanya kita Nabi Musa mati tenggelam, tetapi kehendak Allah tidak, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Logikanya manusia ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dia mati terbakar, tetapi Allah memainkan kehendaknya dan yang terjadi kehendak Allah. Maka apapun yang terjadi pada kita sore hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita dikehendaki untuk berbuat kebaikan. Semoga sore hari ini malaikat pencatat amal berganti shift dengan malaikat yang berjaga nanti malam dan melaporkan amalan kita ke hadapan Allah, dan malaikat-malaikat itu berkata, wahai Allah, aku tinggalkan hamba-hambamu si fulan dalam keadaan mereka sedang menuntut ilmu. Semoga Allah ridha dan apa yang akan kita kaji sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini kata-katanya ala kulli muslim. Jadi mau kita pejabat, mau pengusaha, mau tentara, mau polisi, mau dokter, mau perawat, mau pegawai apapun, selama kita muslim, kita punya kewajiban menuntut ilmu. Mau kita guru, mau kita dosen, bahkan ustadz dan kiai sekalipun, ala kulli muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ingatlah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Mujahid, tafsir dari ayat itu adalah manusia itu diciptakan untuk aku suruh dan untuk aku larang. Maka semoga hari ini kita sedang melaksanakan salah satu perintah Allah, dan hari ini kita semuanya tercatat sebagai hamba Allah yang sedang melaksanakan perintahnya. Dan kalaupun hari ini ada saudaraku yang tidak bisa menyaksikan secara langsung, nanti menyaksikan tayangan susulan karena satu uzur, yang itu dalam rangka beribadah, yang itu dalam rangka menjalankan Allah, perintah Allah itu pun termasuk bagian dari ibadah. Sekali lagi, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin kadang-kadang kita bertamu
dan kita datang ke rumah itu tanpa membawa sesuatu, atau suatu saat kita kedatangan tamu dan tamu itu datang ke tempat kita tidak membawa sesuatu. Mohon maaf, ini nampaknya sensitif, tapi bukan itu maksud Mbak Eva. Tapi ada seorang tamu yang tidak pernah datang ke tempat kita dengan tangan kosong. Nggak pernah. Dia akan mengetuk setiap pintu muslim dan dia datang dengan membawa oleh-oleh yang luar biasa. Siapakah tamu itu? Insya Allah beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang datang ke tempat kita tidak pernah dengan tangan kosong. Tamu itu datang membawa kabar gembira bagi seorang pendosa. Wahai saudaraku yang berdosa, tamu itu datang membawa kabar bahwa kita dijanjikan ampunan. Allahu Akbar. Tamu itu datang membawa kabar gembira bagi orang yang senang membaca Al-Quran. Kalau di hari-hari biasa dilipat gandakan 10-100 kali, di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih dan lebih lagi dari orang yang bersedekah. Tamu ini datang membawa kabar gembira bahwa sedekah di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat dan kabar-kabar gembira yang lain. Tamu itu datang membawa kabar pintu neraka ditutup. Tamu itu datang membawa kabar bahwa setan-setan itu dibelenggu, dan tamu itu datang membawa kabar bahwa pintu-pintu surga terbuka lebar untuk kita semuanya. Namun ketika kita memasuki bulan Ramadan atau kita bahkan masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, saudaraku, bukan berarti bulan yang mulia atau tempat yang mulia itu tidak memiliki resiko. Ada resiko. Ada resiko kita gagal di dalamnya. Ada resiko kabar gembira yang dibawa tamu itu kita tidak bisa mendapatkannya. Maka izinkan kami membuka sore hari ini dengan satu pepatah Arab yang berbunyi kasratul misas tumitul ihsas. Artinya itu orang itu sensitivitasnya itu hilang. Itu arti pepatah Arab itu. Kita senang pakai parfum, pakai swat, karena kita biasa memakai sehari-hari, rumangsanya kita parfumnya itu tidak bau. Tapi yang di samping kita, dia akan berkata, ya Allah, dia nggak parfum pirang botol, ambune kalau yang kena teman. Kita nggak merasa. Kenapa? Karena kita memakai setiap hari, sehingga bau tajam itu tidak lagi sensitif di hidung kita. Contoh lain, ketika kita melewati atau rumah kita berada di dekat bak sampah, itu kalau orang lain, tamu datang ke rumah kita, mungkin beliau akan kaget dan langsung menutup hidung. Tapi kita yang biasa tinggal di tempat itu sudah tidak bau lagi. Atau sebaliknya, kita datang ke rumah orang yang itu berada di pinggir sungai, atau berada di pinggir pabrik, atau berada di pinggir toko kue. Maka kita, Masya Allah, ini baunya kuenya enak banget. Tapi kata yang punya rumah, orang lah biasa baik. Kenapa? Karena biasa mencium itu. Sama seperti yang diceritakan guru-guru kita saat kita pergi umroh atau haji. Siapapun yang pertama memasuki Masjidil Haram, melihat Ka'bah, akan menangis. Tetapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, apalagi orang haji sampai 40 hari, mungkin hari ke-35 melihat Ka'bah sudah tidak ada rasa apa-apa. Mungkin melihat Ka'bah dengan melihat mal-mal di sekitar Masjidil Haram tidak ada rasa apa-apa lagi. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau sensitivitas itu hilang hanya dalam urusan parfum atau dalam urusan bau, itu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau sensitivitas itu hilang saat kita berbicara tentang ibadah? Kalau umur kita hari ini 37 tahun, mulai puasa 10 tahun, itu berarti sudah berapa kali puasa? 27. Kalau ada sekarang, saudaraku umurnya 25 tahun, mulai puasa umur 10 tahun, berarti sudah puasa berapa kali? 15 kali. Sudah sering puasa. Sehingga ketika kita jelang bulan Ramadan seperti ini, yang terpikir di kita ya biasa, sahur, nanti puasa, sekolah libur, buka lagi, taraweh, balik, turu, tangi maning, sahur, terus begitu. Tidak ada sesuatu yang menyentuh di dalam hati kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, kalau kehilangan sensitivitas itu terjadi pada perkara-perkara parfum, bau, itu tidak masalah. Tapi akan menjadi masalah, bahkan akan menjadi bumerang untuk kita semuanya. Kalau sensitivitas ini hilang saat kita menjumpai bulan istimewa,
tamu yang tidak pernah datang membawa tangan kosong. Ramadan, semoga Allah sampaikan kita kepada Ramadan insyaallah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, saat Nabi Muhammad SAW suatu hari menaiki tangga mimbarnya, tiba-tiba beliau berkata amin. Atas para sahabat urupung baginda Nabi, ada apa ya Rasulullah? Gak ada orang berdoa. Tiba-tiba Rasulullah berkata amin. Setelah ditanya, ternyata Rasulullah SAW, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, raghima anfu rajulin, celakalah orang-orang, seseorang yang datang kepadanya Ramadan, thumma insalakha falam yughfarlah, tetapi dia kemudian berlalu pergi dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Saudaraku, misalnya saya sebagai anak datang ke tempat orang tua, kok orang tua nyepatani duweke nang jualan engkau ora selamat, berani pulang atau tidak? Tidak. Enggak orang tua, wis guru. Kita datang ke tempat guru kita, tiba-tiba karena satu dua hal guru kita mengatakan duweke murid inyong muasa Allah ora bakal sukses, duweke bakal cilaka. Ibu malam harinya, bapak malam harinya bisa tidur atau tidak? Atau kita datang ke tempat kiai itu tiba-tiba mengatakan duweke bakal cilaka, lebarke bakal ketabrak motor, bakal apa dan seterusnya. Mungkin kita tidak berani menaiki kendaraan. Dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang mengatakan celaka adalah Jibril, dan lisan manusia paling mulia di muka bumi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ketika diusir dari Taif, dilempari batu ketika malaikat gunung, Nabi pilih gunung mana saja tak broke di penduduk Taif. Nabi berkata, jangan, aku akan mintakan ampunan, semoga tidak beriman bapaknya, akan beriman anaknya. Alangkah pemaafnya Nabi. Tetapi dalam perkara ini Nabi mengatakan celaka, celaka. Ini yang nyepatani kita ini adalah malaikat Jibril, yang nyepatani kita ini adalah manusia paling mulia di muka bumi ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disepatani orang tua saja tidak bisa tidur, kalau disepatani guru saja tidak bisa tidur, bagaimana kalau ancaman itu keluar dari lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka itu harus menjadi renungan yang luar biasa. Jangan sampai Ramadan tahun ini kita gagal mendapatkan kabar-kabar gembira, mendapatkan bonus, mendapatkan kegembiraan-kegembiraan yang didatangkan oleh Ramadan karena kita tidak mempersiapkan diri. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka guru-guru kita menyatakan, subhanallah, kenapa sih kita tuh kadang-kadang gagal memasuki bulan Ramadan? Kadang-kadang banyak orang yang tidak mendapatkan sesuatu. Bahkan Rasulullah di hadis yang lain mengatakan rubba shaimin, kebanyakan dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan puasanya kecuali ilal ju' wal atas. Para ahli bahasa mengatakan ketika menggunakan kata-kata rubba itu artinya banyak orang berpuasa. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah, berapa banyak amal kecil dibesarkan oleh niat, dan sebaliknya berapa banyak pakai kata-kata rubba, amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya salah. Berarti ketika Rasulullah menyatakan kebanyakan orang berpuasa, saudaraku ingat kembali, kita tidak bicara tentang orang yang tidak puasa, kita tidak bicara tentang orang yang tidak taraweh, kita tidak berbicara tentang orang yang tidak melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Tetapi kita bicara ada orang puasa, ada orang taraweh, ada orang beramal, ada orang ngaji, tadarus Al-Quran, dia memberikan iftar, tapi kata Rasulullah, dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Apa faktornya? Kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka para ulama mengatakan yang pertama, karena banyak umat Islam masuk bulan Ramadan itu tidak pemanasan terlebih dahulu. Seperti atlet, ada nggak atlet internasional nggak pernah latihan tiba-tiba pergi ke Inggris langsung tanding badminton, kira-kira menang atau kalah? Ya kalah. Mau dia atlet papan atas, mau dia juara olimpiade, kalau nggak pernah latihan tiba-tiba langsung ke venue kemudian dia berlatih berlomba, kalah, nggak pemanasan, minimal nggak kalah ototnya kram.
Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, masih ada beberapa hari untuk kita berlatih pemanasan. Yang selama ini Qur'annya ditinggalkan, yuk kita buka lagi. Yang selama ini rawatibnya tidak dilaksanakan, kita paksa lagi. Yang selama ini sholatnya kurang khusyuk, ayo kita latih lagi pemanasan. Supaya ketika kita masuk ke langgang Ramadan, kita nggak kaget lagi. Kita butuh pemanasan, kita butuh persiapan. Dan Allah sudah siapkan beberapa hari ini untuk kita pemanasan. Ayo, bismillah saudaraku. Yang masih berat beramal, ayo kita pemanasan. Masih ada misalnya 7 hari. Hari pertama 10.000, hari kedua 20.000, hari ketiga 30.000, hari keempat 40.000, hari kelima 50.000, hari keenam 60.000, hari ketujuh 70.000, hari kedelapan 80.000. Pemanasan sebelum bulan Ramadan masuk langsung hari pertama 90.000. Allahu Akbar. Karena apa? Pemanasan. Yang biasa amalnya 5.000, hari kedua 6.000, hari ketiga 7.000, pemanasan. Karena tidak ada atlet yang sukses tanpa ada pemanasan. Mungkin kita hari pertama tarawih cari ustadz yang imamnya paling bagus suaranya, tapi hari kedua nggak kuat lagi. Karena wah salah milih masjid, ini kedawan, ini imamnya nggak bijaksana dan seterusnya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, masih ada kesempatan, semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ayo kita pemanasan. Yang tadinya marah-marah kita rem. Kita janji begini nih caranya. Nyongket isuk ye, tekan engko maghrib, nyongurapan ngudung. Itu pemanasan. Kalau hari ini sukses dari pagi sampai maghrib, besok naik tingkat lagi. Dari pagi ini sampai pagi lagi, nyong ora kak ngudung. Itu sudah naik tingkat, itu pemanasan. Yang suka menggunjing misalnya. Ya Allah, nyong rasanya orang gunjing. Pemanasan. Pagi ini sampai zuhur saya tidak akan gunjing, saya tidak akan suudzon, saya tidak akan marah. Maka pemanasan nanti bisa lagi sampai asar, sampai maghrib, sampai pagi lagi. Masuk bulan Ramadan kita sudah hilang dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Sering saya sampaikan di ibadah haji, Bapak Ibu, kita tidak bisa berpura-pura baik selama 40 hari. Ngonyong berenang Mekah, kok jadi uang apikan, kok nulungi uang, kok ngapa, tidak bisa. Karena itu sesuai dengan tabiat kita sebelumnya. Itulah kenapa kita pentingnya pemanasan. Kita nggak bisa berpura-pura jadi orang baik selama bulan Ramadan. Kita tidak bisa berpura-pura menjadi orang dermawan sepanjang bulan Ramadan, kecuali kita telah pemanasan. Maka beruntunglah orang-orang yang pemanasannya sudah dari bulan apa? Sekarang bulan April, betul? Beruntunglah orang-orang yang pemanasannya sudah setiap bulan di luar bulan Ramadan. Dia selalu bersedekah, dia berpuasa, dia menyantuni anak yatim, dia datang ke majelis ilmu. Ramadan nggak kaget dengan waktunya bertanding dengan para aktor, dengan para ahli Quran, dengan para ahli tahajud, tinggal bertanding. Tapi bagaimana dengan kita yang tidak pernah pemanasan? Maka saudaraku, lakukan pemanasan itu, masih ada kesempatan. Allahu Akbar walillahilhamd. Yang kedua, kata para ulama, subhanallah, sebelum kita masuk bulan Ramadan, ayo kita ilmui Ramadan. Nanti pertanyaannya muncul lagi, sembayang tarawih niku sebenarnya 11 napa 23. Nek kula mbon tarawih mboten derek witir, bengine kula salat malam terus witire pripun? Nanti akan muncul lagi. Ustadz, bayar fidyah itu besarannya berapa Ustadz? Ustadz, kalau saya kesiangan tidak sahur, apakah saya berpuasa atau berhenti? Nanti yang sudah menikah bertanya lagi, malam harinya beribadah suami istri, kesiangan belum sempat mandi, saya puasa atau tidak? Pertanyaan ini muncul 30 kali puasa, muncul 30 kali. Mestinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah selesai. Kita sudah kaji di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sehingga kita masuk ke bulan Ramadan dengan pengetahuan yang luas tentang Ramadan. Bapak Ibu naik bis, kemudian Bapak Ibu baru naik kan dari depan tuh biasanya. Lihat sopirnya baru buka-buka cara nyopir. Kira-kira jadi naik atau tidak? Tidak. Sekarang naik pesawat. Kalau bis kan mending masih di darat. Sekarang naik pesawat, tahu-tahu pilotnya mengatakan, selamat pagi penumpang Garuda Indonesia, Anda bersama Kapten Fulan. Dan alhamdulillah saya baru selesai sekolah penerbangan dan ini penerbangan pertama saya. Kira-kira tenang nggak penumpangnya? Mungkin nggak jadi naik.
sama. Kita ini mau masuk bulan Ramadan, mau berkompetisi, mau masuk bulan yang tidak pernah datang dengan tangan kosong, dan kita nggak tahu ilmunya. Allah, kita nggak tahu amalan apa yang paling baik dikerjakan bulan Ramadan. Kita tidak tahu, bahkan Masya Allah ada pertanyaan seperti ini contoh, Ustadz boleh enggak saya sholat taraweh bersama imam tetapi witirnya itu saya akhirkan karena malamnya saya mau sholat tahajud. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu hadis Nabi mengatakan barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia berpahala seperti sholat semalam suntuk bersama imam sampai selesai. Berarti kalau kita tarawih mulai sholat isya sampai selesainya kapan? Witir sampai selesai, maka dapat pahala seperti sholat semalam suntuk. Pernah enggak sholat semalam suntuk kita? Enggak pernah. Cukup sholat isya, sholat tarawih, witir bersama imam, pahalanya seperti semalam suntuk. Maka kalau kita tahu ilmunya, witirnya akan kita lakukan dengan imam. Malamnya bangun lagi, tidak perlu witir lagi. Bahkan kalau kita nggak bangun malam pun tidak apa-apa. Ini kalau mau belajar letter, karena kita sudah dapat pahala semalam suntuk. Inilah salah satu contoh mengapa kita butuh ilmu. Karena ada amalan-amalan yang pahalanya luar biasa. Sholat dengan imam mulai dari isya sampai witir dapat pahala semalam suntuk. Jadi witirnya kita kerjakan dengan imam, berjamaah bersama imam, nanti malamnya bangun lagi sholat tahajud dan kita tidak berwitir lagi. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Dan pernah, Masya Allah, kita tidak bicara kalau ini tidak terjadi. Seorang ibu berkata, Ustazah, setelah subuh suami saya minta dilayani. Loh, jenengan kan puasa, terus dilayani? Iya. Allahu Akbar walillahilhamd. Saudaraku sekalian, lagi-lagi ini ilmu. Lagi-lagi ini ilmu. Dan kita tidak boleh menyepelekannya, tahu sinau. Dibuka lagi. Vidya itu bagaimana, tarawih itu bagaimana, bacaannya itu apa, ketika setelah tarawih itu bacaannya apa. Itu harus sudah ada di luar kepala kita. Atau sekarang sudah ada di luar kepala? Iya, di luar kepala alias kelalen kabeh. Nah itu Masya Allah. Maka Allah sudah mewanti-wanti kita. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Seperti contoh lagi sembahyang tarawih sing bener sing 11 apa sing selikur apa 23. Masalahnya itu bukan di 11 dan 23, bukan di 11 sama di 21. Masalahnya itu adalah pertanyaannya, hilafnya itu boleh ndak kalau tarawihnya lebih dari 11. Bukan sing bener 11 apa 23 itu bukan, tapi pertanyaannya itu boleh ndak lebih dari 11. Begitu jawabannya boleh, ya sudah tidak masalah. Ini ilmu. Nah, itu kan sampai ada guyonan. Kalau setan itu main karena Ramadannya itu kadang mulainya tidak sama atau badannya itu tidak sama, Masya Allah. Tapi kalau bulan Januari, Muhammadiyah, NU, Rifaiyah, apalagi Al-Irsyad, semuanya sepakat bahwa tahun baru jatuh pada tanggal 1 Januari. Tapi kalau Ramadan, nah ini makanya butuh ilmu supaya kita tidak menjadi orang yang keras saat kita melihat perbedaan cara melakukan tarawih. Karena apa? Punya ilmu. Jadi kita nggak oke, kita nggak seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah mencoba ilmui, karena kita sudah mencoba mengerti apa itu. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, Allahu Akbar walillah. Kata para ulama, kenapa banyak orang gagal menjemput berita gembira yang dibawa oleh Ramadan? Karena mereka tidak tahu substansi, tidak tahu makna dari ibadah yang dilakukan. Contoh sederhana seperti ini. Seorang kiai kami pernah berkata, anakku, ketika kamu sholat, Allahu Akbar, kita posisinya berdiri. Bayangkan di dalam hatimu, ketika di luar sholat, ketika hari ini kita diberikan kedudukan, atau diberikan ilmu, atau diberikan jabatan, atau diberikan kecantikan, itu posisinya Allahu Akbar. Maka orang setelah bersedekap, itu akan rukuk. Itu artinya engkau disuruh menunduk, kata Allah. Setegap apapun posisi kita hari ini, apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah hari ini, salat mengajarkan kita untuk rukuk.
Kemudian guru kami melanjutkan, nggak cukup loh cuman rukuk. Bahkan kita disuruh sujud. Mohon maaf, sujud itu posisi kepala kita lebih rendah daripada, mohon maaf, bagian belakang tubuh kita. Dan indahnya Islam, sujud itu adalah posisi paling dekat dengan Allah. Itu artinya kalau hari ini kita dititipi sesuatu, namun kita mohon kepada Allah, ya Allah tolong tundukkan hati saya untuk tidak sombong. Rukuk, kurang tunduk lagi, sujud. Itu ketika kita diberi nikmat. Dan sebaliknya ketika kita ditimpa ujian. Hari ini kita diuji ekonomi, hari ini kita diuji dengan keluarga kita, hari ini kita diuji dengan sakit. Setelah sujud, sholat itu apa? Duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara dua sujud, bangkit. Seolah-olah kata guru kami mengajarkan, nah, wong sholat kue kudune ora putus asa. Nek duwe masalah Gusti Allah ke kon ke minyak. Ayo tegak lagi sampai berdiri tegak karena kita punya Allah. Itu salah satu makna. Itu salah satu cara kita mendalami supaya sholat itu khusyuk, supaya sholat itu membawa manfaat pada kehidupan kita. Contoh lagi wudhu. Allahu Akbar. Kalau kita meresapi bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tidak ada doa khusus dalam wudhu. Tetapi di luar wudhu kita coba teladani, ya Allah, seandainya dosa muka, dosa mulut itu gugur bersama ketika kita kumur-kumur. Ketika kita cuci muka, ketika kita cuci tangan, dosa tangan kita ikut berguguran. Maka alangkah khusyuknya kita akan melaksanakan wudhu. Sama seperti puasa. Apa sebenarnya yang Allah ingin ajarkan kepada kita? Maka kata Ustadz Nuzul Zikri itu, salah satu hikmah dari ibadah puasa itu adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu seperti dua pedal. Pedal rem dan pedal gas. Selama 11 bulan yang lalu kita ngegas terus. Sekarang bulan Ramadan Allah mau kita ngerem. Contoh yang sangat dekat dengan kita, direm makannya. Yang tadinya 3 kali jadi 2 kali. Supaya kita mengerem nafsu kita. Direm tidak ketemu suami istri siangnya. Itu Allah ingin ngerem kehidupan kita. Direm supaya kalau Ramadan itu, Masya Allah, makanya asyamu junnah, perisai. Direm, biasanya kan kalau orang puasa kan lemes. Masa lemes ngudung kan lucu. Kudune nek wong ngudung kayak lagi kok kan mangan ngudung nah gitu. Orang lemes kok ngudung. Nah, makanya direm sama Allah. Ketika kita puasa lemes, ngudungnya jadi hilang. Begitu maunya Allah. Tapi kita nggak paham. Kita menyatakan bahwa, coba Bapak Ibu dan yang bicara, kita bangun sahur ngudung, sembahyang subuh, lebar subuh ngelendengi. Wes turu maning, turu. Lebar luhur ngamuk, turu maning. Lebar asar ngomai tanggane, turu maning buka maghrib. Pertanyaannya Mbak Eva, puasanya sah atau batal? Sah atau batal? Sah, wong tidak makan kok. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, puasanya sah. Tapi celakanya puasanya rusak total. Ini yang kita tidak pahami. Kalau puasa hanya kita maknai menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, anak kelas 1 SD Muhammadiyah Sudagaran, anak kelas 1 SD Aisyah, anak kelas 1 MI Muhammadiyah Karangmangu bisa. Kalau puasa hanya kita maknai tidak makan dan tidak minum. Tapi kata Rasulullah, walakin nasyam asyamu minal laghwi warrafath, diantaranya. Tetapi puasa itu adalah menahan diri dari lagho, berkata dari yang tidak ada manfaatnya, dan rafath, berkata yang nyerempet pada perkataan yang saru-saru. Jadi pol enteng ini nek puasa itu ukur yang penting yang orang mangan ke sahur tekan buka, siapapun bisa. Tapi siapa yang sepanjang siang puasa tidak marah, tidak ngidung, tidak ngelindungi, tidak suudzon. Mengapa? Karena kita itu memahami apa sebenarnya puasa. Tentang 2 pedal, Bu. Kalau saya jalan ke Wonosobo, tadi pulangnya qadarullah macet. Ada sopir jalan ke Wonosobo, dia tancap gas, kecepatannya wis gak usah cepat-cepat wis 70. Dengan Mbak Eva bawa kendaraan melaku unduk-unduk kayak keong. Yang tadi sopir pertama itu nggak mencet rem sama sekali. 70, gas terus tekan Wonosobo.
dengan Mbak Eva jalan 20 tapi sambil mencet rem. Pertanyaannya, matematikanya manusia yang sampai Wonosobo duluan yang mana? Yang cepat, berarti bapak-bapak tadi. Matematikanya Allah seperti itu atau tidak? Tidak. Yang tadi mencet gas terus sampai mana, Mas? Sampai RSU. Tapi yang sampai pakai rem itu sampai. Begitu Allah mengajarkan kita hidup itu boleh nyambut gawe sesemangatnya, apapun silahkan sesemangatnya, kita perlu rem. Dan rem-rem itu adalah rem, ayo jangan sombong, ayo jangan ujub, ayo tundukkan, direm. Jadi orang yang ngegas terus, gaspol, harus ada remnya. Remnya itu kadang-kadang nasihat, remnya itu kadang-kadang sakit, oh astagfirullahaladzim. Seperti ini contohnya, alhamdulillah Ustadz, saya hari ini buka cabang 10, buka cabang di ini. Alhamdulillah ini berkahnya Ramadan. Pertanyaannya, berapa kali tamat Al-Quran? Lah kalau sampai nggak tamat tapi cabangnya jadi 10, ini bukan berkah Ramadan, kita sedang dilulu Gusti Allah. Alhamdulillah saya Ramadan ini ya Allah berbeguan, kasih kewalahan us. Alhamdulillah minus seneng berbegan, tapi tarawehnya lengkap nggak? Lah itu masalahnya, itu bukan berkah Ramadan. Alhamdulillah us, omset saya, pesanan saya, order saya sepanjang bulan Ramadan nanti semeneh. Ya pertanyaan saya, sholat subuhnya berjamaah apa enggak? Enggak. Nah itu bukan berkah. Ujungnya dilulu karo Gusti Allah. Supaya apa? Supaya ngegas terus. Ramadan nggak punya rem. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayo kita mainkan gas, tetapi kita juga mainkan rem supaya kita tidak sampai ke IGD tadi. Itu matematikanya Allah. Kalau yang sampai itu hanya yang ngegas-ngegas, maka tidak akan ada ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sekarang, orang yang paling bahagia mestinya, kalau bahagia itu karena kedudukan, manusia yang paling bahagia di dunia ini siapa? Fir'aun. Karena dia kedudukannya paling tinggi, nggak tanggung-tanggung, ngaku apa? Tuhan, gunung aja dipahat. Kalau kebahagiaan adalah milik orang yang paling pintar di dunia. Orang yang pintar siapa? Ada saudaranya Fir'aun, namanya Haman. Dia yang bikin piramid, dia desainnya kerajaan-kerajaan Fir'aun. Sekarang, kalau orang yang bahagia itu orang yang paling berharta, apa ada orang yang melebihi kekayaannya dari Fir'aun? Selain Nabi Sulaiman? Tidak ada. Tapi nyatanya mereka celaka. Karena bukan orang yang kedudukannya gaspol, hartanya gaspol, ilmunya gaspol. Tetapi ada kalimat Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ada kalanya kita ngerem, enggak lah Ramadan ini saya nggak jalan-jalan dulu, saya mau fokus menamatkan Al-Quran, menamatkan terjemah dan seterusnya dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, apa yang keempat ya? Astagfirullahaladzim. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mulai detik ini kita ngaji sampai masuk bulan Ramadan lagi. Nanti yang keluar dari lisan kita adalah istighfar. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan dengan membawa dosa. Apa kata pepatah Arab? Innal maksiyata tunadi ukhtahu. Dikatakan oleh orang-orang ulama-ulama kita, sesungguhnya maksiat itu memanggil saudaranya. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan kok masih punya benci, benci ini nanti manggil saudaranya. Saudaranya benci apa saja? Iri, gelendengi, ngudung, dan seterusnya. Sekarang, saudaranya sakit hati apa? Nggak mau ketemu, putus silaturahmi, nggak mau tanya. Saudaranya orang ujub, dia akan manggil saudara-saudaranya. Ujub itu apa? Weruh wong ora traweh, walah pak klaim mono urung tahu yang weruh wong kae traweh. Bukai mono walah ngaji ke ora tahu babar blas. Mbak kai mono ya kon go kutuk lepo. Kenapa? Karena ujub itu akan manggil saudara-saudaranya. Kalau hari ini kita tidak istighfar dari sifat bahil kita, bahil nanti akan manggil saudaranya. Aja ditokna Ramadan, aja eman-eman. Amor ngutuku roti bae. Karo ngutuku sarung sing maet, beli mukena yang bagus, maka bahil itu akan memanggil saudaranya. Benci akan nyelokna saudaranya, ujub akan nyelokkan saudaranya. Begitu pulang taraweh langsung ngurung tanggane taraweh. Walah, yang ngasih saya ngomongi Pak Kai. Bablas pahala taraweh kita dikirim ke bapak itu. Ada ibu baru selesai tadarus 1 juz di masjid, pulang diperlihatkan oleh Allah sengaja buat muji. Ada ibu-ibu duduk di depan rumah sambil nyetel dangdut misalnya,
Ya Allah, Ramadan kayak wong kambok leren ning dangdutan mbok tadarus kayaknya langsung bablas pahala tadarus kita ditransfer sama orang yang kita komentari tadi. Kenapa? Karena kita nggak istighfar. Membawa pahala ujub masuk bulan Ramadan, maka dia akan panggil saudaranya. Membawa pahala sombong, membawa pahala benci, membawa pahala putus silaturahmi, membawa pahala makan haram, maka dia akan memanggil saudaranya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayo mulai detik ini tinggalkan zikir-zikir yang lain, kita gaspol. Nah ini kalau ini gaspol untuk istighfar, minta taubat kepada Allah agar kita masuk bulan Ramadan bersih tanpa kesalahan. Selanjutnya sebelum terakhir, Allahu Akbar wallahil hamd. Syiar Ramadan kita tahun ini adalah la haula wala quwwata illa billah. Tadi kan kita sudah sampaikan sebelum Ramadan pelajari ilmunya. Tapi di dalam poin ini banyak orang sombong dengan ilmunya. Begini nih, lah nyong wis ngerti nyong sing membatalkan puasa apa, tarawih sing paling mahir apa, sehingga dia masuk bulan Ramadan hanya mengandalkan kemampuannya, mengandalkan dia telah duduk di majelis ilmu berkali-kali, dia lupa meminta pertolongan Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua ini nggak boleh diputus. Karena kalau kita nggak minta tolong kepada Allah, kita memang puasa, tetapi kita tidak bisa memainkan hati kita. Kita akan sedekah di bulan Ramadan, tapi kalau nggak minta tolong kepada Allah, kita akan riya sembari sedekah. Hati-hati, nanti ini pentasnya orang-orang yang bersedekah digoda oleh setan untuk sedekah sambil riya. Kan pertanyaannya, boleh nggak sih sekedar ditunjukkan? Boleh. Tetapi sebisa mungkin kita punya sedekah yang disembunyikan sampai orang lain nggak tahu. Boleh ditampakkan. Dan hati-hati, kalau kita tidak minta tolong kepada Allah, bersedekah, sedekahnya jalan, sombongnya juga jalan. Kalau kita nggak minta tolong kepada Allah, tarawehnya jalan, ujubnya juga jalan. Apalagi yang imami suaranya bagus, hati-hati. Suara bagus itu ujian. Kalau kita nggak minta tolong kepada Allah, begitu ngimami Allahu Akbar, setan main, wah suaraku cakep nih, pasti makmum pada demen nih sama aku, pasti senang, pasti kalau diimami ustadz yang lain pasti nggak mau. Hati-hati. Bagi ibu-ibu yang senang one day one juice, one day 3 juice, one day 5 juice, kalau kita nggak minta tolong kepada Allah, alhamdulillah jenengan pengbira, nggak ada tema pun buka, alhamdulillah Ramadan kita 5. Kenapa? Setannya ikut main. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mintalah tolong kepada Allah. Karena apa? Ingat perang Hunain. Perang Hunain itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ada segelintir sahabat yang merasa cukup dengan jumlah pada perang Hunain. Jumlah kita banyak, santai aja guys gitu. Apa yang terjadi pada perang Hunain? Kalah. Yang ujub bukan Nabi, yang ujub bukan sahabat Nabi. Ada segelintir kaum mukmin yang merasa, wah kita ini pasukannya banyak, kita pasti menang. Lupa minta tolong kepada Allah. Kalah. Bukankah ada cerita, wallahu ta'ala a'lam ini benar atau tidak, ketika seorang Nabi sakit gigi. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau untuk mengambil rumput. Dan rumput itu dijadikan obat sakit gigi dan sembuh. Keesokan harinya, wallahu ta'ala alam, cerita ini sahih atau tidak, kita ambil pelajarannya. Betapa pentingnya kita minta pertolongan Allah. Ketika beliau diuji sakit lagi, nggak minta pertolongan Allah, langsung ambil rumput, nggak sembuh sakit giginya. Lalu beliau ditegur, bukan rumput itu yang menyembuhkan, tapi apa? Pertolongan. Sama kan? Kita kalau lagi sakit temen, ya Allah sembuhkan. Begitu udah tahu obatnya, besok kumat nggak minta tolong Allah, tapi langsung apa? Minum obatnya. Maka saudaraku, libatkan Allah. Yang terakhir, Rasulullah SAW saja, makhluk yang dijamin masuk surga, doanya harus di luar kepala. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain, kata Rasulullah. Ya Allah, jangan biarkan aku menyelesaikan urusanku meskipun hanya sekedip mata. Nabi, manusia paling mulia, dijamin masuk surga, tidak ingin ditinggalkan oleh Allah meskipun hanya sekejap
kerlipan mata. Lalu bagaimana dengan kita kalau kita tidak minta pertolongan Allah? Maka bismillah, kalau kita punya ilmu tidak menjadikan kita sombong. Kalau besok kita bersedekah tidak menjadikan kita ria. Kalau besok kita taraweh, kita tidak memandang saudara-saudara kita yang belum taraweh lebih rendah daripada kita. Saudaraku, sebelum ditutup, buat target tertentu di bulan ini. Contoh, setiap hari sepanjang bulan Ramadan, yang muda-mudi yang uangnya masih minta kepada bapak ibu, ayo bikin target, boleh. Karena belum bekerja, 1 hari 5.000. Allah, pokoknya kutu betul. Gak diberikan takjil, berikan kepada, mohon maaf, yang cari sampah atau yang nyapu. Target. Yang sudah bekerja naik lagi, sehari 20.000. Yang bekerja gajinya sudah lebih tinggi, sehari 50.000. Itu target. Target yang lain apa? Sepanjang bulan Ramadan aku akan membaca arti Al-Quran sampai selesai. Karena kita ini kadang baca ayatnya nggak tahu artinya, bahkan belum pernah tahu membaca. Target lagi, sepanjang bulan Ramadan yang orang gak ngudu. Makanya Mbak Eva kalau Ramadan itu senang bikin list, ngudung, belendengi, ngamuk apa-apa. Nanti ketika sore itu dicentang, dure puasa, maca Quran, amal, taraweh, sahur, tapi ngisore ngelendengi centang, ngudung centang, gibah centang. Ya sing ngarep pahalanya rontok semuanya. Maka pastikan kita punya target. Ayo kita bareng-bareng menamatkan arti Al-Quran. Ayo kita bareng-bareng tidak marah sepanjang bulan Ramadan. Ayo kita bareng-bareng Ramadan ini berapa rupiah yang akan kita gunakan untuk menjaminkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kiranya itu kajian kita sore hari ini. Yang paling penting adalah jangan lupa minta tolong selalu kepada Allah. Karena kita tidak bisa berdiri tegak terawih kecuali ditolong Allah. Kita tidak bisa baca Al-Quran kecuali ditolong Allah. Kita tidak bisa ringan memberikan sedekah kecuali ditolong Allah. Maka saudaraku, semoga dia yang datang dengan membawa oleh-oleh itu bisa kita nikmati semua. Dan semoga Allah mengizinkan kita masuk bulan Ramadan bertemu dengan tamu yang datang tidak dengan tangan kosong itu, dengan persiapan-persiapan yang terbaik. Dan bayangkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Ini Ramadan terakhir kita dengan teman-teman lazis. Ini Ramadan terakhir kita dengan suami. Ini Ramadan terakhir kita dengan anak-anak. Ini Ramadan kita dengan sahabat. Maka dengan seperti itu, insya Allah Ramadan tahun ini kita niatkan menjadi Ramadan terbaik. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Jazakumullah. Wa iyyakum. Semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan tanpa dengan sifat-sifat yang bisa merontokkan pahala kita. Amin. Ya Allah. Memasuki sesi tanya jawab, tadi ada beberapa yang bertanya dan mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Ini Ustazah ada yang tanya, bolehkah meski mampu membeli apapun kita bebas posting di sosial media meskipun maksudnya posting itu baik karena suaminya menafkahi gitu Ustazah. Jadi kita punya kemampuan, pokoknya semuanya diposting begitu ya. Allahu Akbar walillah. Memang media itu menjadi ujian kita hari ini. Ini yang bicara juga. Maka qadarullah beberapa waktu yang lalu itu FB-nya tuh dihack. Bagi saya itu teguran Allah. Mungkin saya selama ini posting, padahal postingannya itu mengingatkan, misalnya jangan pura-pura menjadi baik. Kalau kamu pura-pura jadi baik, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang pura-pura baik. Tapi jadilah baik betulan, maka Allah akan mempertemukanmu dengan orang yang baik betulan begitu. Itu postingannya bagus, tapi mungkin yang posting ketika posting itu hatinya nggak bersih, pengen di like, pengen dikomentari super, pengen diizin share ya. Maka bagi saya hari ini saya ditegur Facebooknya dihack itu mungkin karena banyak postingan yang tidak berangkat dari hati. Contoh, posting lagi misalnya, sebenarnya ini buat kita ya, kita nanti gini, kalau kita melihat postingan orang itu foto di depan mobil, kita nggak boleh sombong banget.
paling montor kayak kono BK pameran, nggak boleh. Jadi kalau orang lain yang posting, hati kita itu harus husnudzon, itu kan? Misalnya ada orang umroh, dia foto di umroh, paling ibadah umroh kan semang dipamer-pamer. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Ada orang pengen ke luar negeri, kemudian dia posting, daripada anggu mengeluar negeri waktu wenehna cahyatin, kita nggak seperti itu. Ketika orang lain posting, hati kita harus husnudzon. Tapi ketika kita yang mau posting, kita harus tanya dalam-dalam, berapa kali kita tanya. Dan itulah yang Masya Allah, itulah rem tadi. Karena perempuan itu, apalagi ini misalnya yang nanya perempuan itu senang dipuji. Begitu statusnya di like, bagaimana hatinya? Seneng. Begitu di dislike, siapa ya saya nge-dislike nyong ya sedik teman itu. Maka saudaraku sekalian yang udah kalau Allah, sebelum posting minta tolong, apa manfaatnya, akan membawa kebaikan apa, dan apa akibatnya bagi agama misalnya. Oh, posting ini nanti Islam jadi terbaca, orang jadi baik, posting. Tapi kalau barang baik pun kalau nggak bermanfaat, kan foto dengan suami kan baik, tapi misalnya fotonya terlalu mesra kemudian diposting, baik itu tidak semuanya bisa kita sebarkan dan seterusnya. Maka sebelum posting tanya lagi, niatnya apa, efeknya apa, baiknya apa, negatifnya apa. Begitu menimbang-nimbang, insya Allah banyak baiknya, silahkan posting. Kayaknya kak ukur kak menyakiti hati saya akan nunggu di like, saya ingin dilihat orang lain bahwa saya sukses. Ngapa sih serik temen yang tuku motor ngudu duitnya yang dewek kak gitu. Itu kan berarti kita itu kena penyakit tuh kayak gitu. Nah, maka sebelum posting tanya hati kita berkali-kali. Kalau ada suami izin, Masya Allah, mau posting seperti ini kira-kira bagaimana? Allahu Akbar walillahilham. Dan saudaraku boleh menampakkan kebaikan. Bahkan Rasulullah pernah menegur sahabat yang punya harta tapi pakai pakaiannya itu kusut, compang-camping. Kata Rasulullah, tampakkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Namun setan juga tidak akan tinggal diam. Begitu kita menampakkan nikmat, setan pun akan main di hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang ujub, sombong, dan seterusnya. Minta tolong kepada Allah dalam setiap urusan. Insya Allah hati kita akan dituntun mana yang baik untuk diposting dan tidak baik untuk diposting. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah Ustazah, ini yang bertanya hanya satu, mungkin pada kesempatan selanjutnya bisa lebih banyak bertanya lagi. Ya. Mengingatkan untuk Bapak Ibu jamaah bagi yang ingin bayar fidyah atau mengetahui program-program Lajismu selama bulan Ramadan ke depan, bisa mengunjungi Instagram kami di lajismu_wonosobo ataupun Facebook kami Lajismu WSI. Untuk DM ataupun komen-komen bisa langsung menghubungi kami, insya Allah kami jawab dengan baik. Pokoknya nggak bingung tekan mawon teng radio Purnama City. Nah begitu, kantor Lajismu tuh di sana paling gampang di bawah Purnama City. Oh jadi iklan nih, Masya Allah, iklan kebaikan harus diiklankan. Sekian pengajian pada hari ini, kurang lebihnya kami dari tim kajian ada salah kata ataupun salah dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sempurna itu hanyalah milik Allah dan kami hambanya hanya berusaha menjadi sebaik mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.